Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh kembali berjumpa di dalam Lilin Pengharapan. Mari bersama-sama kita membaca satu bagian firman Tuhan. Hari ini saya akan mengambil dari Daniel pasal yang kedua, ayat 13 dan 19. Saya akan bacakannya untuk setiap kita. Ketika kita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya membaca tentang sebuah artikel yang berbicara tentang daftar-daftar perusahaan besar yang harus mengalami kebangkrutan atau harus memecat banyak karyawannya karena situasi saat ini. Krisis ekonomi yang dialami oleh dunia membawa dampak pada perusahaan-perusahaan tersebut dan mereka harus mengalami kerugian. Nah, hari ini kita juga boleh dibukakan tentang satu fakta yang dialami oleh Daniel dan rekan-rekannya. Mereka menghadapi satu masalah bukan karena kesalahan mereka sendiri, tetapi karena situasi yang sedang terjadi di mana mereka berada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita tadi, kalau Bapak Ibu nanti berkesempatan membaca secara utuh pasal 2 ini, kita akan mendapatkan satu gambaran tentang bagaimana Nebukadnezar mendapatkan satu mimpi dan dia tidak mengerti akan artinya. Oleh karena itu dia bertanya kepada para orang bijaksana di Babel. Tetapi yang menjadi masalah lebih jauh adalah Nebukadnezar tidak mau menceritakan mimpi yang dia terima. Tetapi dia bertanya kepada orang-orang itu bagaimana, mimpi apa yang dia dapatkan dan apa artinya. Tentu saja ini menjadi satu hal yang hampir mustahil dilakukan. Memang mungkin orang-orang bijaksana tersebut diberikan kemampuan untuk menafsirkan mimpi orang tertentu. Tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui mimpi seseorang tanpa orang itu memberitahukannya. Dan di dalam situasi yang demikian, Raja mengatakan bahwa jika tidak ada orang yang bisa mengetahui mimpinya, maka semua orang bijaksana di Babel akan dilenyapkan. Dan itu termasuk juga berdampak kepada Daniel dan teman-temannya. Daniel dan teman-temannya tidak melakukan satu kesalahan, tetapi mereka justru bersama-sama dengan orang-orang bijaksana di sana harus menanggung resiko untuk dilenyapkan. Dan di dalam situasi yang demikian, Daniel datang kepada Tuhan. Daniel bersama-sama dengan teman-temannya memohon belas kasihan Tuhan untuk boleh menyingkapkan kebenaran firman mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar. Dan di dalam kasih karunia Allah, Daniel mendapatkan anugerah Tuhan untuk boleh mengerti mimpi apa yang dialami oleh Nebukadnezar. Dan bahkan dia juga dapat mengartikannya. Ketika dia datang kepada Nebukadnezar dan mengartikannya, maka dia mendapatkan satu posisi jabatan yang tinggi di Babel. Nah, itu juga boleh mengangkat rekan-rekannya. Mereka boleh mendapatkan satu kepercayaan yang jauh lebih besar lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ancaman yang menakutkan, satu situasi yang tidak mengenakan yang harus dialami oleh Daniel dan teman-temannya justru dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jalan, menyatakan kehendaknya yang lebih jauh lagi. Daniel mendapatkan satu kesempatan di tengah-tengah kesempitan yang harus dia alami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini mungkin sebagian besar di antara kita juga mengalami pergumulan dan permasalahan di dalam hidup kita. Dan itu bukan karena kesalahan kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita mengeluh, marah, kecewa, bahkan meragukan kasih Tuhan? Kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk memberikan respon yang benar, datang kepada Tuhan, memohon anugerahnya, dan menantikan karya Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita juga boleh menantikan Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melampaui segala penguasa di dunia ini, dan kita boleh melihat nama Tuhan dimuliakan. Bahkan kita boleh merasakan berkat Tuhan yang jauh lebih besar lagi di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, maukah kita melakukannya? Mari
tengah segala pergumulan yang kita alami, kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia terus beserta dengan kita dan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, karena kami boleh memiliki Allah yang hikmatnya jauh melampaui penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, di dalam segala situasi yang kami hadapi, kami mau datang kepadamu dan memohon belas kasihan-Mu dan nyatakan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Nantikan dan ajar kami bersabar menantikan karya Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kemuliaan Tuhan boleh nyata melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami